Bertani harus bijak, sehat, dan lestari. Halo Sobat Petani Cerdas semua, sudah lama ya kita bertemu dengan Berkah Nandur. Kali ini kita akan datang ke sebuah desa yang sudah menerapkan sistem pertanian organik dengan berbagai agen hayati untuk input pertaniannya. Sudah banyak loh manfaat yang didapatkannya. Yuk langsung kita wawancari para petaninya. Nama saya Pramono dari Desa Lemah Ireng, RT 2 RW 1, Kelurahan Lemah Ireng, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Di tahun 2023 ini di musim tanam ketiga, sekitar 2 bulan yang lalu, berarti bulan April Mei, kita menanam jagung hibrida. Varietasnya kalau di sini kelompoknya berbagai macam, tapi biasanya yang dari BC itu ada juga yang dari NK dan yang lain. Kalau varietasnya bermacam-macam, jadi kita nggak bisa menyebutkan. Sebelum kami mengenal agen hayati, kebiasaan kami menanam jagung tanpa olah tanah, bikin lubang tanam, tanpa pupuk organik juga, walaupun ada beberapa yang pakai. Terus kita kasih tanam jagung setelah ada hujan. Setelah itu kita pakai pupuk subsidi, baik urea ataupun Ponska. Nah, biasanya kalau ada serangan-serangan hama ataupun penyakit, ya kita pakai obat-obatan kimia yang tersedia di toko-toko pertanian, jadi pakai pestisida kimia. Setelah kami mengenal agen-agen hayati, kita mulai praktek menerapkannya di tanaman kami. Jadi kalau jagung setelah kita tanam, selang 3-5 hari itu sudah mulai muncul tunasnya. Itu kita aplikasi PGPR dan MS Trico, itu untuk memacu pertumbuhan dan pencegahan penyakit awal. Terus selang 7 hari atau sampai 10 hari kita kasih lagi agen hayati dari POC, pupuk organik cair, dan juga PSB, fotosintesis bakteria. Selang seminggu lagi kita kembali lagi, kita aplikasikan PGPR dan juga MS Trico. Terus 1 minggu lagi kita kembali lagi ke PSB dan juga selanjutnya kita ulangi lagi PGPR dan MS. Yang berikutnya kita ulangi lagi di PSB dan juga POC. Jadi 28 hari setelah tanam sudah aplikasi 4 macam itu masing-masing 2 kali. Untuk pemupukan sebelum kita mengenal agen hayati itu biasanya untuk benih 1 kilo jagung itu kita menghabiskan sekitar 1 kintal dari pupuk subsidi, jadi 50 kilo urea, 50 kilo Ponska. Setelah kita pakai aplikasi agen hayati dan juga penambahan pupuk organik padat, itu kita biasa pakai sangat berkurang dari kebiasaan kami. Bahkan bisa ditekan sampai 50%, artinya dari 1 kilo benih itu kita cukup membutuhkan 50 kilo. 50 kilo itu 25 kilo urea, 25 kilo Ponska. Setelah kita pakai agen hayati dan pengurangan pupuk-pupuk kimia, malah hasilnya itu ada peningkatan, baik dari segi kuantitas dan juga kualitas. Jadi biasanya misal 1 kilo kita rata-rata di sini mungkin 2 kintal sampai 2,5 kintal, ada yang bisa panen sampai 4 kintal. Di sisi tanah juga jadi lebih gembur dan lebih tahan kekeringan. Ini di sini lagi musim kemarau, tapi hasilnya masih kelihatan bagus, hijau semua. Dari sisi bobot, kemarin ada petani kami yang cerita
biasanya dari uang itu cuma dapat 400.000, ada yang bisa sampai 800.000. Terus kita biasanya kadang iseng kalau lagi usia enak dibakar, itu kita iseng bakar, rasanya juga lebih manis, lebih enak lah, walaupun itu jagung hibrida. Untuk para petani yang lain, karena kita juga saat ini menghadapi kelangkaan pupuk, menurut saya silahkan mulai bergerak ke pertanian organik dengan tujuan menghemat biaya dan juga memperbaiki tanah pertanian kita, sehingga kita juga dapat hasil yang lebih banyak dan lebih sehat. Nanam padi setelah saya pakai Agen Hayati, alhamdulillah hasilnya lebih bagus, mengurangi pupuk kimia segala, jadi tanah juga lebih bagus, asam-asaman bisa hilang. Pertama saya kasih dolomit, terus saya semprotin pakai POC, pakai MS, alhamdulillah padinya lebih bagus, hasilnya lebih bermanfaat. Mas, kalau nanam jagung komposit, dalam mulai tanam niku umur 15 hari kalau semprot ngangge MS kalian POC untuk pencegahan pembuli jagung buli itu. Lalu kita umur 20 kita pakai pupuk kimia, tapi jauh, kita biasanya pakai 1 kintal, kita pakai cuma setengah kintal. Kita hasilnya cukup lumayan. Kalau anti buli memang saya jamin 0% untuk MS, hasilnya cukup memuaskan, bobotnya juga oke, Mas. Pada umumnya petani itu menginginkan sesuatu yang instan. Nah, dengan adanya Agen Hayati, ini pergerakannya kurang, tapi sebenarnya itu pasti. Nah, pasti. Nah, di situ juga kegunaan Agen Hayati, selain di sini kita juga bisa menekan angka biaya produksi untuk tanaman ataupun biaya produksi tanaman. Di situ kita juga banyak kelebihan, termasuk kita juga nanti mempunyai kelebihan di kesehatan. Dari sifatnya yang organik, nanti kita secara panen maupun kita hasil, untungnya lebih dalam peningkatan produksi, hemat dalam biaya produksi. Dari sekian banyak produk di pasaran, kami memilihkan pilihan kepada Metazim yang notabene ataupun isinya dari Metazim ini adalah MS maupun metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan pengembangan dari Trichoderma yang melalui banyak proses sehingga terjadilah sebuah produk yang dinamakan Metazim dengan banyak keunggulan, kelebihan, dan tentunya terjangkau. Metazim, solusi penyakit tanaman masa kini. Untuk para petani pasti mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan produktivitas lahannya. Dengan video ini, semoga kita bisa bertani dengan bijak, sehat, dan lestari. Terima kasih.